Dewa Medis Terkuat. Bab 651. Kultivasi Dugu Liexin telah dihapuskan, jadi dia tidak bisa lagi merasakan aura Dugu Ruofeng dan apa yang telah terjadi padanya. Xiao Chen tidak banyak bicara dengannya, dan langsung melemparkan mantel yang terbelah kepadanya. Saat dia melihat mantel itu, Dugu Liexin awalnya tertegun, lalu dia meraung ke langit. Tidak. Setelah meraung, dia mati dengan darah muncrat keluar. Mata itu menatap Xiao Chen, penuh dengan keengganan. Kematian Dugu Ruofeng berarti bahwa keluarga Dugu pasti akan menurun mulai sekarang. Bagi keluarga tanpa Kaisar Dewa, hanya butuh beberapa menit untuk dihancurkan. Namun, Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya, dan hanya berbicara lagi kepada Kisah dan yang lainnya. Jika semuanya berjalan sesuai harapanku, mereka akan tiba dalam jarak sebatang dupa. Dan aku akan membutuhkan setidaknya 1,5 batang dupa untuk menyembuhkan Po Jun dan yang lainnya. Dengan kata lain, kau harus bertahan untuk 1/2 batang dupa. Bisakah kau bertahan? Kisah menggertakkan giginya dan berkata, aku bisa mengatasinya. Aku bisa membiarkan suku Sura berkorban. Pengorbanan suku Sura dapat meningkatkan kekuatan suku itu, dan kekuatanku juga dapat meningkat pesat. Aku pasti bisa bertahan selama 1/2 batang dupa. Selama alam dominasi tidak datang, tidak perlu khawatir sama sekali. Xiao Chen mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai aksinya sekarang juga. Aku akan menyiapkan formasi terlebih dahulu untuk membantumu bertahan sebentar. Tapi, itu pasti tidak akan bertahan selama 1/2 batang dupa. Semuanya tergantung padamu. Ya, jangan khawatir, Kaisar. Kami tidak akan pernah mengecewakanmu. Setelah kata-kata ini diucapkan, Kisah dan yang lainnya segera menerima perintah dan pergi. Adapun Xiao Chen, dia tidak membuang banyak waktu. Dia langsung membentuk segel dengan tangannya dan dengan cepat membentuk domain pribadi. Kemudian, partikel cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya, mengelilingi Po Jun dan yang lainnya. Racun yang mengerikan itu tidak akan begitu saja menghancurkan tubuh korban. Lebih tepatnya, racun itu akan mengasimilasi tubuh korban. Lebih parahnya lagi, yang paling mengerikan dan menjijikkan adalah ia tidak menampilkan unsur-unsur yang membahayakan bagi sel, tetapi unsur-unsur yang bermanfaat. Tepatnya, racun ini menipu. Saat pertama kali memasuki tubuh manusia, racun ini bermanifestasi sebagai energi murni. Toksin yang menghancurkan hati ini terbuat dari daging dan darah naga, yang mengandung banyak energi spiritual murni. Ini adalah salah satu elemen paling mematikan bagi prajurit. Karena bagi para pendekar, apapun yang bermanfaat untuk kultivasi, akan otomatis terserap oleh tubuh. Setelah mencapai ranah Daojun, ini juga bisa diubah. Namun, kekuatan Po Jun dan yang lainnya ditekan. Situasi ini juga menciptakan situasi di mana sel-sel tubuh Po Jun dan yang lainnya secara otomatis akan menerima rasa takut akan kematian. Akan tetapi, setelah si tanpa hati menguasai sebagian besar kelebihan tubuh, ia akan langsung melahap tubuh inangnya. Inilah sebabnya racun yang mengerikan itu begitu kuat dan cepat. Cara untuk membuka keberanian yang menghancurkan hati tidak dapat diubah secara langsung menggunakan keterampilan medis biasa. Saat ini, keberanian yang menghancurkan hati telah mengambil alih sebagian besar kelebihan dalam tubuh Po Jun dan yang lainnya. Bahkan jika Xiao Chen ingin melawan, dia akan menghancurkan sebagian besar fungsi tubuh Po Jun dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia harus menggunakan metode baru. Lawan racun dengan racun. Kesedihan dapat menipu dan melahap sel-sel tubuh Po Jun dan yang lainnya, Xiao Chen juga dapat menipu kesedihan. Jika Xiao Chen hanya memiliki kekuatan seorang kaisar ilahi, masih akan sulit baginya untuk mencapai langkah ini, tetapi pada saat ini, Xiao Chen telah mencapai ranah dominasi dan memiliki dunianya sendiri. Dia dapat menggunakan Hongmeng Purple Key untuk mensimulasikan dan menghasilkan zat yang mirip dengan Heartbreaking di dunianya sendiri, dan dia dapat menyesuaikannya ke kondisi yang lebih kuat. Dengan cara ini, dia dapat mengatasi Heartbreaking, dan efeknya luar biasa. Sama seperti nanoteknologi. Hanya orang seperti Xiao Chen, yang telah mempraktikkan keterampilan medis, yang dapat melakukan ini. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka mungkin tidak dapat memikirkan solusi medis. Saat Xiao Chen mengambil tindakan, tubuh Po Jun dan yang lainnya menjadi lebih gelap. Namun, hanya Xiao Chen yang tahu bahwa ini merupakan awal dari penyembuhan. Karena energinya telah berhasil menyerang tubuh Po Jun dan yang lainnya. Di sisi lain, jauh di galaksi Vega, di kuil dominasi, sesosok tiba-tiba terbangun dari latihannya. Mata itu memancarkan 2 sinar cahaya bintang, menembak langsung ke langit berbintang. Pembantu yang berdiri di sana tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan bertanya.
Tuanku, apa yang terjadi? Sosok itu berkata dengan ekspresi muram. Dia kembali. Wei Hao. Xiao Chen. Xiao Chen kembali. Mungkinkah dia kembali untuk bersaing denganmu demi posisi master? Huff. Jika dia ingin mengambil alih posisiku sebagai guru, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Namun, kekuatan Xiao Chen memang luar biasa. Jika dia menggunakan perintah suci dari kata-kata terakhir lelaki tua itu sebelum kematiannya, aku khawatir sekelompok menteri tua itu akan benar-benar membantunya menghadapiku. Tidak, kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Jabatan guru adalah milikku, Hun Tianxing. Itu tidak akan pernah menjadi miliknya, Xiao Chen. Hun Tianxing mengepalkan tangannya sedikit, matanya bersinar dingin. Suhu di udara sekitar turun dengan cepat, dan menjadi sedingin es, menyebar dan menelan seluruh kuil di sekitarnya. Tuanku, Anda berada di level Tuan Muda. Jabatan Tuan ini seharusnya menjadi milik Anda. Meskipun begitu, aku masih harus memastikan semuanya aman. Segera beritahu para penguasa semua galaksi untuk datang ke galaksi Vega, kuil penguasa, untuk berpartisipasi dalam upacara kenaikan tahtaku. Selama aku berhasil, dengan saksi dari semua penguasa, aku akan menjadi penguasa yang sah. Penguasa yang sebenarnya. Pada saat itu, bahkan jika Xiao Chen ingin membuat gelombang besar, tidak akan ada cara baginya untuk menghentikannya. Tuan, tenang saja. Kami akan segera bersiap dan pasti akan membiarkanmu duduk di singgasana kekuasaan. Turun dan bersiap-siap. Ya. Setelah pelayan itu menyampaikan perintah, Hun Tianxing meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menarik napas dalam-dalam, menatap potret di kuil dominasi, dan berkata dengan tatapan tegas di matanya. Orang tua, kau memaksaku melakukan semua ini. Jika bukan karenamu, aku harus menemukan Xiao Chen. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bertahan hidup setelah bertahun-tahun. Aku tidak akan melakukan tindakan putus asa seperti itu. Semua ini salahmu sehingga kita sampai pada titik ini hari ini. Jabatan guru harus menjadi milikku, Hun Tianxing. Tak seorang pun dapat merebutnya. Siapapun yang berani merebutnya, aku akan membunuhnya. Sama seperti yang akan kulakukan kepadamu. Setelah waktu berlalu, awan petir dan awan gelap telah muncul di atas pulau langit. Di atas pulau langit, puluhan ribu kapal perang spiritual sudah dalam keadaan siaga penuh. Semua anggota klan Sura dan anak buah Xiao Chen semuanya memiliki tatapan tegas dan sangat serius di mata mereka. Bab 652. Saat awan gelap bertambah tebal dan rapat, suatu kekuatan dahsyat akan meledak. Guntur dan kilat menyambar langit di atas pulau langit, tetapi terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Itulah formasi yang diatur oleh Xiao Chen. Setelah beberapa saat, formasi teleportasi diaktifkan, dan ribuan sinar cahaya perlahan jatuh dari kehampaan, merobohkan puluhan ribu kapal perang spiritual besar. Ketika kapal perang spiritual ini muncul, tekanan besar membuat seluruh pulau langit tidak dapat menahannya, dan jatuh sedikit hingga ratusan meter. Meski tampak tak berarti, tenaga yang dibutuhkan tak terbayangkan bagi orang biasa. Ini dia. Jia Luo menarik napas dalam-dalam dan tatapannya menjadi serius. Yang lain juga tampak serius, menatap langit. Energi di langit begitu menindas sehingga hampir mencekik. Xiao Chen, kamu akhirnya kembali. Hari ini, aku, Sang Kaisar, akan bersaing denganmu. Xiao Chen, Kaisar ke-8 telah tiba, keluar dan bertarung. Xiao Chen, Kaisar ke-11 ada di sini, jangan jadi pengecut, tikus yang tidak kompeten. Xiao Chen, Kaisar ke-5 akan datang, keluarlah dan mati. Satu demi satu, Kaisar Dewa memimpin pasukan mereka dan mendarat. Kapal perang Lingwu menyentuh penghalang pelindung tetapi terisolasi di luar. Di atas langit, para dewa sedikit menyipitkan mata mereka. Xiao Chen ini cukup pandai menggunakan trik. Dia benar-benar membangun penghalang. Benar-benar tipuan yang tidak masuk akal. Kurasa dia hanya takut. Dia tidak berani melawan kita. Dasar pengecut, dia ingin kembali dan mengambil alih posisi tuan. Sungguh konyol. 7 pembunuh di bawah berkata dengan mata dingin. Omong kosong. Kalian sekumpulan binatang buas, tuanku tidak setidak tahu malu seperti kalian. Lagi pula, kalian tidak memenuhi syarat untuk mengomentari tuan kami. Semua kaisar dewa mencibir. Sungguh nada yang sombong, kau bahkan memanggilku tuan. Kelihatannya kau benar-benar sombong. Apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan berikutnya? Jia Luo berkata dengan tegas. Perintah dari tuan tua adalah bahwa yang mulia kaisar ke-7 akan naik tahta.
Kalian tidak punya niat untuk membalas budi Tuan Tua, mematuhi perintah Tuan Tua, dan bahkan ingin menyerang Kaisar Ketujuh. Kalian lebih buruk dari babi dan anjing. Huff. Jangan sebut-sebut nama Tuan Tua di sini. Kalau saja dia tidak terlalu egois dan lebih memihak Xiao Chen, kita tidak akan berada di jalan ini hari ini. Benar sekali. Dia sendiri yang menyebabkan semua ini. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Kami tidak akan pernah mengakui dia sebagai Xiao Chen. Biarkan dia keluar dan mati. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Jika kami menunggu kalian masuk, kami akan membunuh kalian semua dan tidak akan membiarkan satu pun dari kalian pergi. Kisah dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Kalau saja mereka tidak lemah, kekurangan tenaga, dan tidak punya pilihan lain selain bertahan, saya khawatir saat ini juga semua orang itu sudah akan menyerbu ke depan dan bertempur dengan musuh. Bagaimana mungkin aku sanggup menahan amarah mereka seperti itu? Melihat Kisah dan yang lainnya tidak bereaksi, semua kaisar dewa di langit menjadi marah. Bajingan, bagaimana bisa kau begitu tidak tahu terima kasih? Kalau begitu, kami tidak perlu berbelas kasihan kepadamu. Bunuh. Bunuh mereka semua. Setelah perintah diberikan, semua kapal perang spiritual di langit melancarkan serangan. Ledakan. Cahaya meriam yang besar, bercampur dengan guntur dan kilat, merobek langit dan langsung menuju formasi tersebut. Kekuatan dahsyat menghantam formasi itu, bahkan penghalang ruang pun tidak dapat menahannya. Formasi itu luar biasa kuat. Adegan ini membuat Kisah dan yang lainnya menghela napas dengan emosi. Itu memang teknik master. Itu sangat kuat. Musuh memiliki jutaan meriam senjata spiritual yang menyerang pada saat yang sama. Jika itu adalah formasi pelindung milik orang lain, mungkin tidak akan mampu menahan bahkan satu putaran serangan. Itu akan langsung meledak. Namun, formasi tuannya hanya berguncang, seolah-olah tidak berpengaruh sama sekali. Itu hanyalah monster di antara monster. Semua orang tercengang, dan beberapa kaisar dewa di langit juga sedikit terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa formasi ini akan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Aku tidak menyangka formasi di sini begitu dahsyat. Sepertinya ini adalah formasi yang pernah dibangun oleh Tuan Tua untuk Pulau Langit. Formasi ini khusus digunakan untuk menekan para penjahat itu. Tapi aku tidak menyangka bahwa formasi ini akan jatuh ke tangan Xiao Chen sekarang. Ini benar-benar tawaran yang menguntungkan baginya. Apa yang kau takutkan? Jika dia ingin bersembunyi di sana, dia butuh kesempatan. Bahkan jika ini mungkin formasi yang dibangun oleh Tuan Tua itu sudah tidak ada di sini lagi. Kita hanya perlu menerobos formasi ini dan membunuh Xiao Chen, itu sudah cukup. Benar sekali. Ayo kita pergi bersama. Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa kaisar dewa berdiri di udara pada saat yang sama. Perintah kata, hancurkan formasi dengan satu tebasan. Perintah, pedang gila abadi. Perintah, roda nirwana agung. Dengan beberapa kaisar dewa dan puluhan ribu kapal perang spiritual menyerang pada saat yang sama, kekuatan penghancurnya dapat dibayangkan. Setelah menggunakan kekuatan aturan, kekuatan serangan meningkat setidaknya 3 kali lipat. Serangan kedua mendarat, dan akhirnya, formasi besar itu berguncang hebat. Kemudian serangan ketiga mendarat. Serangan keempat mendarat. Setelah 10 kali serangan, formasi itu akhirnya mengeluarkan suara, krek, yang tajam. Tidak ada cara lain. Formasi Xiao Chen hanya terbentuk sementara. Formasi itu dapat menahan beberapa kaisar dewa dan 10.000 kapal perang spiritual yang menyerang pada saat yang sama selama lebih dari 10 kali. Dapat dikatakan bahwa formasi itu telah mencapai batasnya. Tidak peduli apapun, mustahil untuk melakukannya lebih jauh. Musuh-musuh di langit, mata mereka berbinar-binar karena kegembiraan, berteriak-teriak liar. Cepat! Percepat serangan! Formasi ini akan hancur. Selama formasi ini hancur, tempat ini akan menjadi milik kita mulai sekarang. Hancurkan formasi dan bunuh Xiao Chen. Di masa depan, kita pasti akan menjadi tokoh populer di hadapan Tuan Baru. Hahaha. Akhirnya, setelah serangan dahsyat lainnya, formasi itu benar-benar meledak. Ekspresi Kisah dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat serius. Semuanya, bersiap, serang. Ketika formasi itu meledak, banyak sekali sosok jatuh dengan cepat dari langit. Ada lebih dari 300 juta orang. Mereka adalah bawahan elit dari beberapa kaisar dewa dari beberapa wilayah bintang. Ratusan juta pria kuat, tekanannya luar biasa. Saat mereka turun,
Energi spiritual yang besar saja sudah cukup untuk mengalahkan para seniman bela diri di bawah, membuat mereka sulit untuk menyerang maju. Namun, orang-orang Shuro tidak peduli dengan hal-hal ini. Mereka tidak tahu apa-apa tentang energi spiritual. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus membunuh semua musuh di depan mereka. Ini adalah misi mereka, dan itu juga alasan mengapa mereka terkenal di alam semesta. Sura yang haus darah, menghancurkan segalanya, menekan segalanya. Ada cahaya berwarna-warni jatuh dari langit, dan di bawahnya ada aura pembunuh berdarah yang menyebar ke seluruh langit. Momentum kedua belah pihak saling bertabrakan, dan dalam sekejap, langsung memicu gelombang besar yang menyapu langit dan ke segala arah. Bersambung.